Baik, semuanya bisa kita mulai Bu PJ. Iya, bisa langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah microleading, Bapak Saprialman SPDI MPD. Dan yang saya banggakan sahabat-sahabat semua di sini, teman-teman seperjuangan kelas 5 MPI. Salawat puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk diskusi kali ini ya itu terkait pembelajaran hari ini itu terkait diskusi ya ataupun praktek microleading yang telah kita laksanakan. Sebelumnya saya izinkan perkenalkan terlebih dahulu, saya Hendra Kusuma Wardani ya selaku moderator, dan nanti mungkin di acara diskusi itu nggak ada moderator karena memang kita sifatnya itu brainstorming. Dan ada teman saya, rekan-rekan saya, Rahmawati dan Rahmaika Putri. Untuk pembahasan topik kali ini, topik diskusi praktek kali ini itu kita membahas tentang topiknya itu efektivitas model pembelajaran pendidikan karakter dalam mengatasi kenakalan remaja di SMA Insan Mulia. Adapun untuk anggota-anggotanya, Rahma Eka Putri selaku kepala sekolah, dan saya Hendra Kusuma Wardani selaku bidang kesiswaan, dan ada rekan saya yang terakhir Rahmawati selaku bidang kurikulum. Sebelum memulai daripada diskusi, alangkah baiknya ya sahabat-sahabat biar paham kenapa saya mengambil tema ini tema diskusi kali ini gitu kan. Sahabat itu harus paham terlebih dahulu gitu landasan topiknya. Landasan topiknya saya bacakan ya. Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun saat ini banyak sekali yang terjadi pada diri remaja seperti narkoba dan geng motor. Hal ini merupakan masalah yang tidak asing lagi. Kenakalan remaja itu meliputi semua perilaku yang menyimpang dan norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Banyak sekali faktor-faktor internal ataupun eksternal. Penyebab kenakalan yang remaja yang perlu diperhatikan untuk mengatasinya, maka bimbingan dari orang tua dan juga lingkungan yang baik bisa menjadi penentu bagi perkembangan remaja tersebut. Remaja merupakan aset masa depan bangsa. Di samping hal-hal menggembirakan dengan kegiatan-kegiatan remaja pada waktu yang akhir-akhir ini dan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa, kita hari ini harus bisa melihat pola arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam surat-surat kabar seringkali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, minuman keras, penjamret yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya gitu. Di era revolusi industri 4.0 memengaruhi pemahaman dunia pendidikan yang sudah terbiasa selama puluhan tahun dalam pembelajaran tatap muka yang kini dalam masyarakat heutagogi telah menyadari pentingnya sistem-sistem ataupun aplikasi-aplikasi pembelajaran di luar kelas seperti pembelajaran online yang mungkin peserta didiknya untuk belajar sendiri, berkelompok, dan berkolaborasi dengan teman sebaya dan membuat komunitas atau kelompok belajar. Hal ini dimungkinkan terjadinya tersedianya internet dengan kecepatan yang memadai untuk mengakses informasi hal apapun gitu.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang menyatakan Indonesia harus siap revolusi mental di era disrupsi, yaitu perubahan mendasar hingga akarnya bagi generasi bangsa ini, terutama dengan penguatan pendidikan karakter di berbagai aspek kehidupan sepanjang hayat. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Hal ini berarti pemerintah memberikan penguatan kepada pentingnya pendidikan karakter di institusi pendidikan tanpa terkecuali. Itu merupakan landasan topik pembahasan kita kali ini ya. Kita lanjut ke awal bagian dari diskusi kita. Jadi diskusi ini tuh merupakan diskusi brainstorming ya, yang mana hal tersebut itu di luar daripada ikatan formal diskusi-diskusi yang telah kita ketahui gitu, seperti kayak rapat formal ataupun hal-hal lain gitu yang telah dijelaskan di FK Micro Leading sebelumnya. Percakapan ini dibuat setelah rapat formal yang diadakan oleh seluruh lini stakeholder yang ada di sekolah Insan Mulia. Bukan begitu, sahabat Rama, ya kan? Nah, jadi mari kita mulai rapat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Mangga Rahma, dimulai langsung ke penutupan rapat formalnya. Nanti langsung kita mulai diskusinya. Gitu. Oke, sekian rapat kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua tenaga yang sudah menyempatkan datang kepada rapat pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Kepala Sekolah, saya izin berbicara sebentar terkait keadaan siswa hari ini gitu. Saya soalnya merasa resah gitu apa yang telah saya tinjau di lapangan. Baik, bagaimana Pak? Apa yang ingin dijelaskan? Nah, ini kebetulan nih ada ibu kurikulum yang kiranya ketika kita ngobrol ya kita bisa diwadahi oleh beliau gitu, yang mana beliau tersebut sebagai bidang kurikulum ya yang mewadahi model pembelajaran ataupun sistemasi pembelajaran gitu. Gimana Bu kurikulum? Ya Pak, ada apa? Ada yang mungkin ada sesuatu yang ingin dibahas. Nah, silahkan duduk-duduk aja ya. Kita diskusi santai aja gitu terkait permasalahan yang akan saya sampaikan gitu. Kita ini diskusi aja gitu terkait siswa hari ini. Berdasarkan tinjauan saya di lapangan ya, kemarin-kemarin selama 1 bulan ini, terkait model pembelajaran kita kayaknya kurang efektif gitu dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. Kita kan punya 6 kelas ya dalam sekolah ini ya Bu, dan dari 2 jurusan IPA ataupun IPS itu peningkatan ketidakdisiplinan selama 1 bulan itu meningkat 40% gitu. Jadi selama 1 bulan ini saya tinjau ya sebagai saya sebagai bidang kesiswaan itu harus bisa mengetahui gitu potensi siswa itu menurun atau tidaknya dalam kedisiplinan itu berapa persen gitu. Nah, untuk bulan ini itu kiranya 40% gitu. Pandangan saya terhadap peningkatan hal tersebut itu dikarenakan model pembelajaran kita yang kurang relevan terhadap kebutuhan peserta didik. Karena itu ya, kita tuh harus bisa menanamkan nih Bu, atau menginternalisasikan daripada pendidikan karakter yang menurut kita itu relevan gitu dengan peserta didik saat ini. Gimana Kepala Sekolah?
kok bisa ya Pak meningkat sampai 40% langsung dalam jangka waktu hanya 1 bulan? Itu kan singkat gitu Pak, kenapa bisa sampai 40%? Iya benar Pak, kiranya harus ada pembenahan mungkin ya dalam model pembelajaran penanaman pendidikan karakter di sekolah kita. Nah, kalau menurut saya, bagaimana jika kita mengidentifikasi terlebih dahulu mengapa penyebab hal-hal tersebut itu bisa terjadi pada saat ini? Coba bagaimana Pak dari pandangan Bapak sendiri ya terkait hal ini, karena bagaimanapun Bapak sendiri yang bertanggung jawab sebagai kesiswaan di sini. Kalau menurut saya sih ya Bu, gitu. Ada 2 faktor gitu terkait mengenai peningkatan kenakalan remaja tersebut. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor faktor eksternal. Nah, 2 faktor tersebut tuh seperti apa Pak? Internal dan eksternalnya tuh dalam apa gitu? Kalau ini menurut pandangan saya ya gitu. Dan pandangan saya itu dilandaskan berdasarkan tinjauan di lapangan sebelumnya selama 1 bulan. Dari faktor internya sendiri ya Bu, faktor yang memang ini faktor internal yang memengaruhi peningkatan terjadinya kenakalan remaja selama sebulan ini sekitar 40%-an itu yang pertama itu faktornya krisis identitas, yang dimana perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja tersebut yang memang memungkinkan gitu dua perubahan tersebut terintegrasi sehingga menimbulkan perilaku yang tercela gitu. Perubahan tersebut itu dua bentuknya. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Maksud dari hal tersebut itu remaja tersebut hari ini gitu kan di sekolah kita itu tidak bisa konsisten dan komitmen gitu terhadap pengalaman dan wawasan apa yang telah pendidik berikan gitu terhadap peserta didik tersebut. Dan yang kedua, tercapainya identitas peran yang dimana kenakalan remaja itu terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua gitu. Maksud daripada hal tersebut itu Bu, kalau menurut pandangan saya jadi remaja itu hari ini di sekolah kita kurang bisa mengetahui gitu akan diri sendiri, orientasinya akan dibawa kemana. Faktor internal yang kedua itu kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan baik yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Nah, dalam kontrol diri ini Bu gitu, kiranya yang menjadi peningkatan. Misalkan ada satu remaja yang kiranya itu membuat gaduh gitu. Nah, remaja yang lain yang kita pandang baik akan tetapi tidak bisa mengontrol dirinya itu berpotensi akan menjadi nakal juga karena emang terbawa-bawa dengan lingkungannya gitu, dengan teman sebayanya. Adapun ya Bu, terkait faktor eksternal itu yang pertama kurangnya perhatian dari orang tua gitu. Saya lihat ya di lapangan kiranya orang tua hari ini itu sibuk dengan kerjaannya masing-masing tanpa mengetahui keadaan moral anaknya itu tingkatnya sejauh mana gitu, apakah rendah, apakah tinggi. Jadi orang tua hari ini tuh hanya selalu menitipkan kepada kita bagaimana anak itu menjadi baik dan benar sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan etika yang ada. Faktor eksternal yang kedua itu Bu, minimnya pemahaman tentang keagamaan. Nah, di sekolah kita itu kiranya kurang gitu Bu, penanaman pemahaman tentang keagamaan, baik dari segala lini sektor, entah itu pendidiknya ataupun peserta didiknya. Faktor eksternal yang ketiga, pengaruh lingkungan sekitar, dan yang keempat, ini yang harus kita benahi. Tempat pendidikan kita, sejauh mana kita memberikan refleksi kepada anak-anak untuk menanamkan pendidikan karakter dalam dirinya sendiri, gitu.
memang ada yang kurang tepat sih dari model pembelajaran yang kita terapkan pada saat ini. Mungkin perlu bagi kita, Bu Kepala Sekolah, untuk memodifikasi hal tersebut. Nah, baik semuanya, terima kasih ya. Nah, menurut saya ada beberapa wilayah sentral yang sebenarnya yang harus kita benahi. Akan tetapi, kiranya yang sangat urgensi hari ini itu terkait penanaman pendidikan karakter pada sekolah kita. Bukan begitu kan? Nah, mau bagaimanapun juga, karakter peserta didik itu menurut saya berpengaruh besar bagi pandangan halayak umum untuk pandangan ke sekolah kita gitu. Kalau misalkan pendidik kitanya juga nakal dan lain sebagainya, halayak umum juga menilai sekolah kita jelek. Bagaimana itu ya? Betul sekali itu, Bu. Sistem masih model pembelajaran sampai hari ini kita terapkan, itu memang skala prioritasnya bukan kepada pendidikan karakter, akan tetapi mengacu ke bagaimana Mohon maaf ya sahabat-sahabat terkendala. Dilanjut. bentar ya, maaf. Betul sekali itu, Bu. Sistemasi model pembelajaran kita yang sampai hari ini kita terapkan itu memang skala prioritasnya bukan kepada pendidikan karakter, akan tetapi lebih mengacu ke bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kreativitas individual peserta didik. Nah, selain daripada hal itu, kita sebelum menerapkan pembaruan kurikulum yang ada, kita harus terlebih dahulu mengupgrading pendidiknya, karena bagaimanapun juga memang pendidik merupakan faktor utama bagi keberlangsungan efektivitas model pembelajaran. Ya, Bu, benar tadi apa yang dikatakan Bu Kepsek sama Wakah Kurikulum ya. Selain daripada saya meninjau ya indikator kenakalan peningkatan kenakalan remaja hari ini gitu. Kiranya ada beberapa pandangan sih, dan ini merupakan kiranya bisa juga dijadikan solusi gitu untuk kedepannya dalam meminimalisir peningkatan kenakalan remaja tersebut. Dan sebaiknya gitu kita obrolin konsepsi kasarnya aja dulu nih perihal pembaruan ataupun modifikasi model pembelajaran. Ada beberapa tindakan nih yang harus kita lakukan gitu terhadap meminimalisir hal tersebut itu. Yang pertama itu kita harus bisa menindaklanjuti secara tindakan preventif gitu. Maksud dari tindakan preventif itu kalau menurut saya sendiri mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja, mengetahui kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. Usaha yang harus kita lakukan gitu dalam pembinaan remaja tersebut supaya untuk meminimalisir kenakalan remaja itu yang pertama menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Jadi dalam poin ini kita harus bisa mensosialisasikan kepada pendidik dan mengupgrading pendidik gitu. Harus selain daripada pendidik itu mampu memberikan pemahaman tentang pembelajaran, pendidik juga harus bisa mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mengatasi sebuah masalah gitu. Dari hal tersebut peserta didik akan bisa mampu kalau menurut saya untuk meminimalisir lari daripada masalah gitu. Nah, lari daripada masalahnya ini yang menjadi penyebab kenakalan remaja itu. Yang kedua itu memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etika. Nah, kita juga apa yang dikatakan tadi Bu Kepsek harus bisa mengupgrading siswa pendidiknya ya, mohon maaf. Karena memang pendidik sebagai faktor utama penunjang untuk efektivitas pembelajaran.
Dan usaha yang ketiga itu menyediakan sarana dan prasarana, menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Yang keempat, memberikan kewejangan secara umum dengan harapan dan dapat bermanfaat. Dan kita juga harus bisa memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. Kita juga nih harus bisa mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Setelah yang terakhir itu memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja. Mungkin itu ya kalau pandangan dari saya terkait tindakan preventif untuk mengatasi ataupun meminimalisir terjadinya peningkatan kenakalan remaja di sekolah kita. Gimana tanggapannya Bu Kepsek? Nah, saya setuju sekali Pak dengan pendapat Bapak. Nah, karena menurut saya juga memang dengan usaha pembinaan yang terarah, para remaja juga akan mengembangkan diri dengan baik, sehingga keseimbangan diri yang serasi antara emosi dan aspek rasio akan dicapai. Nah, pikiran yang sehat juga akan mengarahkan para remaja kepada perbuatan yang menurut saya lebih pantas, sopan, dan bertanggung jawab yang diperlakukan dalam menyelesaikan kesulitan atau persoalan masing-masing remaja tersebut gitu Pak. Nah, usaha pencegahan kenakalan remaja secara khusus dilakukan oleh para pendidik terhadap kelainan tingkah laku para remaja tersebut. Nah, jadi para pendidiknya nih Pak di sini, pendidik juga pendidikan mental di sekolah dilakukan oleh guru, guru pembimbing, dan psikolog sekolah bersama dengan para pendidik lainnya. Mereka diusahakan untuk berkolaborasi gitu Pak. Usaha pendidik harus diarahkan terhadap remaja dengan mengamati terlebih dahulu, memberikan perhatian khusus, dan mengawasi setiap penyimpangan-penyimpangan tingkah laku gitu antara remaja di rumah dan remaja di sekolah. Pandangan saya pun begitu, Pak. Ibu, ada banyak hal yang bisa dilakukan pihak sekolah untuk memulai perbaikan remaja. Di antaranya melakukan program-program monitoring, pembinaan remaja melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan positif bagi remaja. Dan untuk model pembelajaran ke depannya, kita tekankan kepada pendidik untuk bisa mengkoordinir dan menerapkan beberapa hal untuk menambah pengertian. Di sini menurut saya ada 3 hal. Yang pertama itu ada pengenalan diri, yang kedua ada menilai diri sendiri dan hubungan dengan orang lain, yang ketiga ada penyesuaian diri, dan yang keempat ada mengenal dan menerima tuntutan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut. Dan yang kelima ada orientasi diri, dan yang terakhir itu ada mengarahkan pribadi remaja ke arah pembatasan antara diri pribadi dan sikap sosial dengan penekanan pada penyadaran nilai-nilai sosial, moral, dan etik. Sebelum kita mengaplikasikannya dalam bentuk model pembelajaran, nanti saya PR-kan untuk diri saya sendiri mengupgrading pendidiknya terlebih dahulu. Terima kasih pandangannya Bu Wakakurikulum ya. Kita juga adakan nih beberapa bimbingan ya untuk anak-anak yang memang terindikasi sebagai buih daripada kenakalan remaja yang ada di sekolah kita gitu. Bimbingan yang dilakukan terhadap remaja itu dilakukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan langsung, yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi pada remaja itu sendiri melalui percakapan, mengungkapkan kesulitan remaja dan membantu mengatasinya. Bimbingan pribadi tersebut ya, pendekatan langsung tersebut itu kiranya itu bisa diatasi oleh BK ya Bu gitu. Nah,
kedua itu ada pendekatan melalui kelompok, di mana ia sudah merupakan anggota kumpulan atau kelompok kecil tersebut. Maksud hal tersebut itu kita gunakan gitu, kelompok-kelompok kecil tersebut itu ataupun kelompok dia yang terindikasi itu untuk bisa merubah dia, karena mau bagaimanapun ya sulit apapun seorang remaja gitu, dia akan nurut kepada orang yang menemaninya saat ini gitu. Begitu. Gimana tanggapannya Bu Kepsek? Nah, saya setuju tuh. Dan juga silahkan ya terapkan dan prioritaskan hal-hal keagamaan dalam lingkungan kita. Lingkungan sekolah kita gitu maksudnya. Ada beberapa poin yang menurut saya penting dalam soal keagamaan yang harus diterapkan gitu. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik alangkah baiknya setiap kelas dan dipimpin oleh OSIS itu membaca Asmaul Husna terlebih dahulu gitu. Nah, yang kedua itu setiap hari Jumat pagi kita adakan siraman rohani terhadap pembentukan iman yang kuat untuk peserta didik kita. Yang ketiga, budayakan dan tanamkan kepada peserta didik oleh pendidik apapun yang kita lakukan harus bisa terlebih dahulu dengan doa gitu, dimulainya dengan doa. Nah, yang terakhir itu menurut saya sholat berjamaah ya, dan teguran di anak yang melakukan sholat berjamaah tersebut gitu. Bagaimana? Waka kurikulum bagaimana? Bagaimana Ataukah Bu kurikulum? Kalau dari saya sendiri dulu sih ya, kita harus bisa menanamkan juga nih Bu, efek jera bagi peserta didik yang sudah keterlaluan atas pelanggarannya. Nanti kami akan menghimpun lah bersama Waka Kurikulum, menghimpun datanya untuk efek jera dan tindak lanjut hal tersebut itu. Untuk tindak lanjutnya itu silakan dari kepala sekolah yang memutuskan, dan keputusannya itu kita bisa ambil sesuai pada rapat formal yang kita adakan nanti. Nah, untuk skorsing dari pembicaraan kita gitu, nanti kita rapatkan ya di pertemuan rapat selanjutnya. Tetapi kurikulum siap ya untuk mengawal degradasi moral kita ini dalam Tentu siap, Bu. Tentu siap, Bu. Nah, kita upgrade dari segala bentuk pola, sistemasi, pembelajaran, dan juga keagamaan guna mewujudkan peserta didik yang bermoral dan berintegritas. Dalam diskusi kali ini, ada beberapa poin yang harus kita terapkan. Yang pertama, itu dalam tindakan prefektifnya dan tindakan referatifnya. Untuk pola, model pembelajaran penanaman pendidikan karakter, kita harus bisa membawa unsur keagamaan juga nih dalam segala aspek yang bersentuhan langsung dengan peserta didik kita. Dan juga tak lupa upgrading yang akan kita laksanakan nanti juga mewujudkan pendidik yang menunjang untuk penumbuhan penanaman penilaian pendidikan karakter dalam tubuh peserta didik kita. Kiranya diskusi kali ini disekian saja ya, kita lanjut lebih spesifik dan mendalam di agenda rapat formal selanjutnya. Bagaimana? Setuju Baik, Bu. Bu. Mungkin Dari saya, boleh Bu, nanti untuk mekanisme terstrukturnya itu kita bahas di rapat nanti gitu, dan mungkin dari kurikulum Waka Kurikulum juga bisa menyiapkan itu bahan-bahan atas perubahan hal tersebut gitu, untuk mengatasi hal tersebut gitu. Begitu. Gimana? Cukup ya kiranya, ini saya soalnya ada urusan rumah tangga Bu, mau pulang terlebih dahulu.
Ya, baik. Terima kasih untuk wakil kesiswaan yang sudah memberikan info kepada saya dan tolong untuk selanjutnya wakil kurikulum ditindaklanjuti. Sekian, saya juga ada urusan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, hati-hati ya Bu. Ya Allah. Oke, baik. Sekian diskusi dari kelompok 5 ya. Kita lanjut terhadap penyampaian kritik dan saran ataupun penyanggahan terhadap kelompok kami ya. Sebentar saya tampilkan terlebih dahulu ya. Ada beberapa nilai indikator yang harus kita kritik gitu. Bentar-bentar mana ya? Saya cari terlebih dahulu. Ini recordnya diudahin atau jangan? Iya, iya dilanjut nanti biar bapaknya nonton. Ya, ntar diudahin dulu aja ya recordnya ya. Jangan diudahin. Kalau diudahin ntar di convert. Sebentar. Indikator simulasi. Assalamualaikum. Halo. Udah terlihat belum share screen-nya? Halo? Sudah. Sok, ayo buru. Silakan kepada sahabat-sahabat yang ingin menyanggah ya. Dan dengan landasan ada 6 indikator gitu. Silakan mengkritik dan saran ya langsung ini mah kepada, jangan ada yang menyanggah ataupun pertanyaan, langsung kepada kritik dan saran. Kalau misalkan memang mau bertanya silakan dilangsungkan saja gitu. Dan saya pesan ya dari masing-masing kelompok itu harus ada yang memberikan saran ya, dan kritik dan saran gitu. Benar nggak sih Alia, beberapa kelompok ya harus ada ya, setiap kelompok Iya maksudnya. kayak gitu, cuman kan ini brainstorming, kayaknya disamain deh.
Udah tiap kelompok kasih saran gitu, masukan. Iya, berarti per kelompok ya. Oke, ayo Guru silahkan kepada sahabat-sahabat semua yang ingin memberikan saran. Jaga-jaga juga ya, diketik di notulen. Itu nanti sahabat Rahmat atau Owe yang jadi notulen. Silahkan kepada sahabat-sahabat yang ingin mengkritisi dan memberikan saran terhadap kelompok kami dengan landasan beberapa indikator. Dan sebelumnya silakan ucapkan introduksi terlebih dahulu dan perkenalkan nama identitasnya dari kelompok berapa. Pinky mau bertanya, Pinky sekiranya lagi sibuk ya? Izin masuk moderator. Ya, silakan. Iya, dilihat dari indikator ini kan tadi yang nomor 1 itu ada memilih gaya kepemimpinan, sedangkan brainstorming ini kan sifatnya itu non formal ya, jadi tidak ada pemimpin dan semuanya itu setara. Nah, menurut saya karena kepala sekolah itu memiliki apa itunya yang paling tinggi gitu ya, apa namanya? Bukan kasta, kok kasta? Tar dulu. Ya, Apa? Iya, itunya paling tinggi kan ya. Ya. Nah, kepala sekolahnya ini mau mendengarkan semua masukan, ide, dan idenya ini menurut saya itu semua anggota diskusinya itu memberikan ide dan idenya pun saling berkaitan ya. Misalnya Hendra ngasih ide, nah terus nanti ditambahkan ide dari Rahmawati gitu. Idenya saling menurut saya itu saling berkesinambungan. Jadi kan tidak ada konflik ya karena kan ya idenya saling nyambung gitu. Terus Mantap. identifikasi masalahnya juga itu udah dijelaskan ya karena apa tadi mencari apa jati diri atau apa gitu ya. Identifikasi diri apa gimana gitu. Ya, terus Terus pengendalian rapatnya juga tadi sudah bagus menurut saya. Begitu. Sekian, terima kasih. mantap. Mohon maaf, saya Siti Anissa Salsabila dari kelompok 6 sebelumnya, mohon maaf. Nah, silahkan notulensi itu merupakan sebuah apresiasi mungkin ya bagi kita, bukan kritik dan saran. Iya. Mantap. Aplaus dulu dong. Terima kasih kepada sahabat Siti Anissa Salsabila yang telah memberikan apresiasi bagi kita. Silakan kepada sahabat-sahabat semua dan yang lain kiranya untuk apresiasi cukup buat sahabat Anissa Salsabila, untuk ya kelompok yang lain itu diperbolehkan kritik dan saran. Terima kasih. Tapi nggak apa-apa mau menanggapi atau menilai ataupun mengapresiasi juga, tadi mah bercanda, mohon maaf ya, nggak ada batasan komentar bagi kita semua. Kali sahabat Alia Rahmat Japirah yang ingin mengomentari sebagai penanggung jawab.
Boleh deh sedikit dari Alia kelompok 1. Setuju juga dengan pendapatnya Ica untuk mengendalikan rapat dan mengidentifikasi dan pemecahan masalahnya sudah cukup baik. Namun tadi di openingnya terlalu bertele-tele. Apa tadi ya? Awalnya ngapain sih tadi jelasin latar belakang kan? Seharusnya tadi dimulai aja langsung kan di langkah-langkah brainstorming ada menjelaskan persoalan. Nah, di menjelaskan persoalan udah aja gitu langsung dikasih tahu ke kepala sekolah sama wakakurikulumnya gitu. Jadi nggak usah di awal jelasin latar belakang gini. Mungkin itu sih udah semuanya udah mantap. Terima kasih kepada sahabat Alia Rahma Zafira ya atas tanggapan dan masukannya ya. Nanti kita akan klarifikasi ya di apa di sehabis ini gitu, sehabis semuanya udah berkomentar. Itu baru ada kelompok 1 dan kelompok tadi berapa, Rahma? Tadi Ica kelompok berapa, Cak? Kelompok 6. kelompok 1 dan 6. Berarti kelompok itu ada 7 ya, Alia? Ada 9 kalau nggak salah. 9. Maaf, salah ya. Sisa 8 kelompok lagi yang ingin berkomentar, dipersilahkan, Mangga. 7 guys. 6 lah, kan kelompok dia 1. 6 lagi. Kita sebutkan saja ya, dari kelompok 2 ada Abdul Yusuf, Mutia, dan Elpina. Silakan Ade, Abdul Yusuf, Mutia, dan Elpina. Ataupun dari kelompok yang lain silahkan. Kelompok 3 ada Reino Panur Aulia, Ahmad, Nur Fariji, sama Mimin Amanah. Di kelompok 4 ada Firda, Lintang, Dewi. Di kelompok 7 ada Adinda, Pinky, sama Ripki. Silahkan, Mangga. Baru ada 2 kelompok, berarti sisa 4 kelompok. Iya, 4 kelompok lagi. Ternyata ada 7 kelompok. Alia bukan 9. Lagi ngapain? Ayo dari kelompok yang lain, bagaimana
Ini kita direkam ya, direkam layar. Masih direkam layar nggak sih ini? Oh iya, masih direkam layar ini. Interupsi interupsi. Silahkan sahabat Depi. Perkenalkan, nama saya Devi Mulyani dari kelompok 9. Mohon izin untuk memberikan masukan maupun kritikan atas brainstorming tadi. Oke, baik, Mengenai silakan. Oke, baik. Mengenai keenam hal tersebut, pada poin yang pertama itu memilih gaya kepemimpinan. Walaupun di dalam brainstorming itu tidak ada pemimpin rapat, jadi fleksibel gitu bentuknya ya. Tapi terdapat kedudukan jabatan, salah satunya adalah kepala sekolah yang mempunyai wewenang tertinggi terhadap sekolah tersebut. Jadi kepala sekolah tersebut itu sebagai apa ya, pemulai konflik ataupun pemulai pembicaraan gitu. Nah, dan kepala sekolah tersebut juga bersifat demokratis karena apa ya, tadi memberikan memberikan masukan ataupun pembicaraan yang lebih baik gitu tadi kepada pihak-pihak lainnya gitu. Dan untuk poin kedua itu menjelaskan permasalahan. Dari permasalahan brainstorming tadi kan mengenai kenakalan remaja yang terjadi pada sekolah tersebut gitu. Namun belum secara detail karena di dalam pembahasan permasalahan tadi tidak disebutkan bentuk kenakalan remaja seperti apa yang terjadi pada sekolah tersebut. Jadi masukan saja mungkin lebih mendefinisikan bagaimana bentuk dari kenakalan remaja yang terjadi pada sekolah tersebut gitu. Dan untuk poin yang ketiga itu mengidentifikasi permasalahan. Tadi identifikasi permasalahan juga cukup baik karena ketiga belah pihak tersebut itu saling diskusi mengenai permasalahan tersebut gitu. Untuk poin yang keempat itu memecahkan permasalahan, dan tadi juga permasalahan juga sudah ada solusinya dengan cara salah satunya itu apa ya, tadarus Al-Qur'an apa ya tadi ya? Itu tadi. Dan itu cukup baik gitu. Dan untuk segi yang kelima itu, poin yang kelima mengendalikan rapat. Mengendalikan rapat itu tadi juga tidak ada konflik, jadi tidak ada kayak perbincangan yang terlalu didebatkan dan saling memberikan masukan gitu. Dan untuk poin keenam itu menyimpulkan ataupun menutup rapat juga sangat baik karena dari apa ya, dari kepala sekolah juga menyimpulkan bahwa dengan adanya dengan menentukan eee, apa, memberikan tadarus Al-Qur'an secara rutin gitu pada sebelum jam pelajaran tadi gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat Depi atas masukan dan tanggapannya ya terkait diskusi kita hari ini. Depi dari kelompok 9 ya. Iya, betul. Berarti ada beberapa kelompok lagi gitu kan. Kita udah 3, ada sisa 6 kelompok lagi yang berkomentar. Silahkan dipersilahkan. Nih, salahan. Mantap Depi, sumpah. Mantap, detail, keren. Sengaja dibikin celah buat biar bisa dikomentar, maksudnya gitu.
interupsi Hendra, boleh nggak tambahan? Boleh, Dep. Silakan. Dengan senang hati. Lebih ke pertanyaan sih ya, karena Iya, gimana? saya masih bertanya tentang tadi kan tadi atau pagi pokoknya naskah yang disebarkan di grup itu kan terdapat pembahasan mengenai sarana prasarana ya. Oh iya, itu tipe. Nah Oke, mungkin bisa gitu apakah diklarifikasi. tadi Ya, gimana? nah boleh klarifikasi nggak mengenai naskah tersebut gitu. Oh, boleh, siap. Boleh, nanti diklarifikasi ya. Apa saya langsung jawab aja nih secara keseluruhan atas beberapa pertanyaan sekarang? Boleh mungkin sambil menunggu Iya, tanggapan sambil dari menunggu Kemhan. ya. Sambil menunggu, oke baik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pertanyaan ya, yang tadi klarifikasi gitu. Oke baik sahabat-sahabat, klarifikasi kenapa dari kelompok kami ini, mohon maaf Bu penanggung jawab ya, semoga dimaklumi gitu. Kenapa saya kelompok kami mengirimkan 2 kali mengirimkan lalu dihapus kembali. Yang pertama itu ada kesalahan dari segi penulisan judul. Kesalahannya itu di karakter. Itu malah karakter. Pakai Y bukan pakai T. Paham nggak? Nah, di yang kedua itu yang harusnya saya itu bidang kesiswaan, itu malah saya yang bidang kurikulum gitu. Itu kebalik namanya. Jadi diubah, diputarkan gitu. Rahma yang bidang Owe yang bidang kurikulum, saya yang bidang kesiswaan, dan saya lupa juga. Nah, untuk sarana dan prasarana itu harusnya bidang kurikulum, saya malah nulis sarana dan prasarana. Diingatkan sama teman-teman, ini kok sarana dan prasarana, perasaan kita bahas tentang waka kurikulum. Itu salah lagi, kita tarik lagi baru langsung dikirimkan yang fixnya gitu. Mohon maaf banget. Dan juga emang belum ada persiapan dari kita, sedikit lah persiapannya, Rahmaika sama Owe sama saya juga. Jadi mohon maaf ada kendala dalam teknis penulisan. Dan juga untuk permasalahan tadi mendetail ya terkait permasalahan yang ada di sekolah yang Rahma pimpin itu, ya nggak Dep? Bener kan begitu ya? Iya, jadi kayak akar permasalahannya itu belum Hmm, disebutkan gitu. ya. Jadi kita di sini memang dikonstruksikan atau dirancang itu untuk menjelaskan permasalahan itu dalam gambaran umum. Tadi kan saya menyebutkan selaku bidang kesiswaan bahwa peningkatan kedisiplinan selama 1 bulan ini selama 40% gitu. Nah, dalam kelas IPA IPS, di kelas IPA IPS, nah kalau misal dalam 40% itu sebenarnya ada beberapa indikator yang telah kita tentukan sebelumnya bersama sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama itu tentang kedisiplinan, yang kedua tentang degradasi moral atau degradasi karakter. Di SMA di SMA di SMA yang telah kita buat itu atau yang telah kita manipulatif ada 6 kelas, 1 jurusan IPA dan 1 jurusan IPS. Nah, di situ kita udah memperkirakan gitu beberapa persennya. Di kelas 1 jurusan IPA itu kiranya peningkatan kenakalan remaja itu selama berapa, ada 10%, karena memang kenapa saya manipulatif 10%, dikarenakan masih atau peserta didik baru nggak akan tahu sepenuhnya lingkungan sekolah tersebut, maka minim terjadinya kenakalan remaja di lingkup jenjang kelas 1 SMA gitu. Nah, di poin paling tertinggi itu ada di kelas 2 SMA, karena memang kelas 2 SMA itu masa-masa labil.
ada 30% peningkatan kenakalan remaja. Nah, di situ itu udah dikalkulatifin gitu dari IPA IPS per jurusannya itu ada barometer tolak ukur peningkatannya. Kalau misalkan mau disebutkan ya, kalau misalkan mau disebutkan nih, IPA dan IPS kan itu ada 3 kelas masing-masingnya. Satu kelas itu pasti mempunyai barometer penilaian peningkatan ya. Di kelas 1 itu penilaiannya 10% peningkatan dalam 1 bulan terakhir. Di kelas 2 itu ada 30%. Nah, di kelas 3 itu ada 20%. Dan mungkin beberapa alasan sih kenapa saya menuliskan hal tersebut sesuai dengan daripada fakta di lapangan juga pasti seperti itu gitu, emang nggak disebutin secara perinci begitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi, izin bertanya. baik, silakan. Perkenalkan dari kelompok mana? Perkenalkan, saya Fikri dari kelompok berapa satu. Izin bertanya. Bukan bertanya sih, lebih ke berkomentar ya. Ya, silakan. Alhamdulillah mengenai untuk kelompok ini kan brainstorming dalam cukup baik, malah baik ya dalam penyampaian apa itu brainstormingnya, apa maksudnya metode diskusi brainstorming tersebut. Namun menurut saya dari metode pembicaraannya, metode ngomongnya dari kelompok-kelompok kalian tuh terlalu formal, terlalu kaku gitu. Jadi udah benar alur brainstorming, cuma dalam pembicaraannya terkesan kaku gitu. Seperti pembicaraan sedang rapat, padahal sedang diskusi biasa, brainstorming. Mungkin itu saja sih dari saya kelompok 1. Selain itu, alhamdulillah baik, cukup baik untuk kelompok berapa ini, kelompok 5 ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada sahabat Fikri atas tanggapannya. Nanti kita tampung terlebih dahulu ya untuk menanggapi kembali. Silakan catat kepada notulensi, dan untuk kelompok selanjutnya ada yang mau berkomentar, kritik dan saran ataupun masukan.
Waktunya sampai 12.30 ya. Halo, Ya, ini lagi nunggu apa guys? langsung dijawab aja ya kiranya. Soalnya nunggu yang berkomentar gitu dari yang lain atau langsung dijawab. Ya udah mungkin nggak apa-apa lah, udah diwakilin mungkin disamain sama kelompok lain. Oke, baik. Apa kelompok lain setuju dengan siapa gitu, boleh banget. Ya, dan terima kasih ya berarti kepada sahabat-sahabat semua yang telah berkomentar dan memberikan saran dan masukan. Eh, Selanjutnya kami akan menanggapi dengan sebaik hati gitu atas tanggapan-tanggapan daripada eh, saran dan kritik kalian. Silakan kepada sahabat Rahma Eka Putri untuk memberikan komentar ataupun klarifikasi terkait hal-hal apa ya saja yang disarankan ataupun dikritikan dari sahabat-sahabat semua. Silakan. Iya, izin ya untuk menjawab tadi apa sih kritikannya si Fikri itu kan katanya kita kan brainstorming, terus cara ngomong kita terlalu kaku gitu. Nah, kalau menurut saya, walaupun kita brainstorming, kita kan diadakannya di luar rapat. Dan kita juga 3 aspek penting dalam sekolah gitu, dalam petinggi sekolah. Kita kan ada Kepsek, kesiswaan, dan kurikulum. Nah, menurut saya dalam
walaupun kita brainstorming, kita juga nggak boleh gitu dalam berbicara agak kurang sopan atau yang bebas-bebas banget karena memang ini dalam ranahnya masih di dalam sekolah dan pembicaraannya itu masih dan juga tetap kita berbicaranya sopan, namun kita tidak terlalu apa sih namanya? Tidak terlalu kita tetap sopan, namun kita tidak terlalu kaku gitu, tidak seperti rapat formal karena memang brainstorming di luar rapat formal dan ini masih di dalam lingkup sekolah gitu. Jadi santai dan tidak terlalu santai banget gitu. Gitu, mengerti gak? Bagaimana Saudari Fikri atas tanggapannya? Oh iya ya, baik. Berarti tetap menjaga kewibawaan petinggi sekolah gitu ya. Baik, sudah cukup. Iya, benar. Oke, sepertinya udah moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Rahma atas jawabannya. Izin menambahkan juga ya atau menanggapi betul apa yang dikatakan Rahma. Kenapa kita hari ini diskusi brainstorming itu memakai bahasa formal ya karena memang mengingat diskusi brainstorming ini itu masih tadi apa yang dikatakan Rahma ranah sekolahan gitu atau lingkupnya masih sekolahan dan masih ada ikatan yang harus kita tanggung jawabkan gitu terhadap sekolah tersebut segala apapun bentuk perilaku baik perilaku apa ya disebut segala bentuk perilaku apapun ya baik verbal ataupun non verbal itu harus sesuai dengan konteks daripada kita berada di lingkup tersebut gitu. Terima kasih sahabat Fikri. Dilanjut tanggapannya dari sahabat Rahmawati selaku bidang kurikulum. Rahmawati apakah ada? Halo? Kiranya cukup ya dari kelompok kami untuk tanggapannya ya. Selebihnya saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat rekan saya yang sebagai presentator dan sahabat-sahabat yang ikut andil gitu berpartisipasi dan siap sedia mendengarkan gitu akan diskusi kami hari ini. Kepada sahabat-sahabat saya ucapkan terima kasih, kepada penanggung jawab juga saya ucapkan terima kasih. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana, ada wabarakatuh. tanggapan lagi Bu Peja atau masukan apa gitu buat MK-nya nggak ada kan? Udah kita tutup aja.